Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 15. Menikah kembali. Hari sudah mulai sore, namun Safira masih berada di sebuah perusahaan di kawasan Royal Diamond Reyes. Safira saat ini tengah duduk di ruang tunggu, sembari menunggu seseorang. Tak berapa lama, kemudian seorang wanita menghampirinya. "Maaf Nona, Nona Lin tidak bisa bertemu Anda saat ini," ujarnya ramah. "Ah, baiklah, kalau begitu saya permisi," balas Safira langsung beranjak keluar dari ruangan tunggu. Nona Lin yang sangat terprivasi. Gerutu Safira bergeleng kepala. "Tapi gue kangen sama lu, Lin," sambung Safira. Ia berjalan keluar dari perusahaan yang menjulang tinggi itu. Perusahaan itu memiliki 35 lantai, sebab banyak sekali yang bekerja di perusahaan itu. Semua perusahaan yang ada di kawasan Royal Diamond Reyes itu adalah milik Nona Lin, termasuk tempat hiburan dan bandara besar yang ada di kawasan itu. Sungguh betapa kayanya Nona Lin. Nona Lin dan Rangga hanya selisih sedikit saja masalah kekayaan. Kalau Rangga kebanyakan memiliki usaha di luar negeri, sedangkan Nona Lin hanya beberapa saja yang ada di luar negeri. Malam sudah tiba. Semua orang penghuni itu tengah beristirahat sejenak sebelum tiba waktunya makan malam. Dua si joli itu tengah sibuk dengan ponselnya masing-masing. Sedangkan sekretaris Sky hanya sibuk menonton TV tanpa memperdulikan mereka. Sampailah Rangga membuka suara dengan nada yang dingin. "Kita akan menikah kembali seminggu lagi," ujar Rangga dingin tanpa memalingkan matanya dari benda pipi. Safira yang mendengarnya langsung membelalakan matanya terkejut. Ia menatap Rangga dengan tajam. "Apa maksudmu? Sekali saja sudah cukup. Aku tidak mau ada acara pernikahan lagi," ketus Safira. Ia tidak ingin mengingat kejadian dulu, di mana dirinya yang dipaksa menikah oleh seorang pria yang tidak ia kenal sama sekali. Dan sekarang, pria itu kembali mengajaknya untuk menikah secara publik. "Kau tidak bisa menolak, atau tidak, semua usahamu bakal hancur dalam sekejap," ancam Rangga dengan tegas. "Apa? Kau selalu saja mengancamku. Aku tidak ingin menikah karena keterpaksaan lagi," ujar Safira membantah ancaman Rangga. Ia tidak memperdulikan karma atau dosa atas membantah perkataan dari suami. Safira sudah muak dengan semuanya. Safira setiap malam sebenarnya selalu menangis sendirian di pojok kamarnya. Ia selalu saja mengutuki dirinya yang selalu bernasib buruk. Namun orang-orang masih belum mengetahui jati diri Safira yang asli. Sebab Safira selalu menggunakan jati dirinya yang palsu. Tapi sekarang, jati diri yang asli kadang keluar sehingga membuat Safira tidak terkendali. Memiliki kegandaan dalam dirinya membuat Safira harus bisa mengontrol semua emosi atau segala hal di sekitarnya. Sama seperti saat ini. Itu bukanlah Safira yang sebelumnya. Namun kegandaannya lah yang telah bertindak. Safira tidak menyangka kalau dirinya memiliki kegandaan. Setelah ia menghabisi banyak orang saat itu. Flashback on 4 tahun yang lalu. Safira tengah berjalan dengan riangnya. Ia adalah gadis yang sangat terbuka. Namun karena Safira berjalan di malam hari, ada beberapa preman menghampirinya. "Hai Neng," ujarnya menggoda. Ada 10 preman yang saat ini mengelilingi Safira seperti orang yang kelaparan dan ingin menikah mangsanya saat ini juga.
Safira yang tidak terlalu bisa berkelahi hanya ketakutan. Meskipun dia bisa melawan, akan sangat mustahil baginya bisa menang. Jika melawan 10 preman yang badannya besar-besar. Jangan ganggu aku, Safira semakin ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran di setiap tubuhnya. Ia membekap tangannya di dada dengan gemetar. Sang preman yang melihatnya hanya terkekeh dan semakin gelunjang. Mari ikut kami, Neng. Kami janji akan memuaskan Neng malam ini. Tawanya menggelegar diikuti tawaan dari preman lainnya. Salah satu preman mengusap bahu Safira perlahan, membuat si pemilik tubuh merinding dan semakin ketakutan. Kalian pergilah, ringis Safira memohon. Kalau kami meninggalkanmu, itu sama saja kami sudah membuang uang puluhan, bahkan ratusan juta. Ujarnya tegas menatap Safira tersenyum licik. Safira terdiam dengan menundukkan kepala. Lagi-lagi, preman itu membelai rambut milik Safira dan menciuminya. Saat preman itu berada di hadapan Safira dan hendak membelai wajah Safira, tiba-tiba Safira menendang senjata kepunyaan preman itu dengan sangat kasar. Mereka langsung mengelilingi Safira dengan senjata tajamnya yang siap menancap di tubuh Safira. Preman yang tadi kepunyaannya ditendang sangat marah. Ia kembali berdiri dan hendak memukul Safira. Namun, terlebih dulu, Safira yang memukulnya. Karena temannya dipukuli, para preman itu tidak tinggal diam dan mulai berkelahi dengan Safira. Perkelahian semakin sengit. Safira begitu lincah mengelabui mereka semua. 2 preman baru saja tumbang. Kini tersisa 8 PS1. Safira mulai kelelahan melawan mereka semua. Bahkan, tamparannya tidak sekeras sebelumnya. Kau kenapa, Neng? Kalau lelah, berhentilah. Itu hanya menghabiskan tenagamu saja, ejeknya. Safira mendengar itu, hanya memejamkan matanya, dan membuka matanya dengan perlahan. Mata yang sebelumnya berwarna coklat, kini berganti merah. Ia mengangkat kepalanya kembali dan menatap semua wajah preman itu bergantian. Para preman yang melihat mata Safira berubah menjadi merah langsung terkejut. Tanpa mereka sadari, di tangan Safira sudah ada 1 pistol milik salah satu preman yang sudah Safira ambil. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Dadah.